Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, dalam rangka menjaga privasi mitra-mitra kami, calon-calon mitra, tamu yang sharing datang ke tempat kami berkomitmen untuk tidak memvideokan atau untuk tidak mengkontenkan mitra yang konsul atau ke tempat kami, kecuali ada permintaan dari mitra. Kalau misalkan memang pengen sharing terus ditampilkan, itu kami welcome. Tetapi kami akan benar-benar menjaga itu untuk menjaga privasi. Begitu ya. Menurut saya ini adalah dalam rangka upaya kami menjaga etika bisnis yang ada. Begitu. Hanya ini saya mau sharing ilmunya ya. Jadi ada beberapa discuss, ada beberapa kejadian, ada beberapa hal yang menurut saya ada ilmunya. Terus ini mau saya sharingkan. Jadi begini, kemarin memang ada mitra kami yang datang ke tempat kami untuk sharing. Kondisinya seperti ini, kondisinya. Barangkali nanti bisa jadi motivasi, barangkali jadi masukan, barangkali jadi insert untuk sahabat Toko Mandiri Indonesia melihat kondisi lokasi sahabat Toko Mandiri Indonesia di masing-masing tempat. Jadi begini contohnya. Jadi kemarin begini, Mas, saya punya lokasi, ini real ya, ini real. Saya punya lokasi, ukurannya mukanya 15 meter, ke belakangnya 12 meter. Ini sudah sangat standar 12 meter di sini. Ya, jadi nah, mukanya 15 meter, ke belakangnya 12 meter. Ini sudah sangat standar minimarket nasional. Minimarket nasional 10 kali 20 atau 10 kali 12 atau 120 meter persegi. Dan ini lebih standar, sangat ideal untuk dibuat minimarket. Dan lokasinya padat. Lokasinya padat, kita memang belum survei ke sana, kita melihat map lokasinya padat. Ya, Mas, saya punya lokasi muka 15, ke belakang 12. Kurang lebih 200 meter ada Alfamart. Kelihatan ya? 200 meter ada Alfamart. 200 meter ada Alfamart. 100 meter ada Indomaret. Sebelah kanan kirinya. Ya. Di tengah-tengah antara ruko saya sama Alfamart ada grosir besar. Grosir besar, saya singkat GB ya, grosir besar yang sudah terkenal di sana. Pertanyaannya yang pertama, apakah saya berpotensi untuk buka? Pertanyaan yang pertama, apakah saya berpotensi untuk buka? Kira-kira modalnya berapa? Modalnya berapa? Yang ketiga adalah market plan-nya seperti apa? Strategi bisnisnya seperti apa? Gitu. Jadi lokasinya seperti ini, di Apit Alfa Indomaret, ada grosir besar, ada muncul 3 pertanyaan. Nah, ini ilmu luar biasa ini. Nanti akan saya bagikan benar-benar untuk menjadi insert ya, untuk menjadi insert. Sekali lagi saya katakan ini bukan yang paling benar, tapi adalah yang sudah sering kami alami melalui visibility study atau survei kelayakan pasar yang sudah sering kami lakukan. Apakah kita bisa buka? Jawabannya ya, bisa. Dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ya, kita harus, kalau bahasa kerennya dalam bisnis itu, kita harus tahu analisa SWOT atau SWOT-nya. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, ancamannya apa, harapannya apa bisnis kita. Contohnya begini ya. Kita ngomong kelemahannya Alfamart sama Indomaret, kelemahannya harga ya, kelemahannya harga. Ini adalah minusnya, harga lebih tinggi ya. Ini kelemahannya dulu ya, kita ngomong ini sharing ya, tidak untuk mendiskreditkan siapapun, ini sharing ya kelemahannya. Nek plusnya apa? Alfa Indo, plusnya adalah brand, grosir besar, minusnya apa? Tidak punya parkir. Saya singkat-singkat aja supaya tidak punya parkir. Modelnya konvensional. Ya, orang tidak ngambil sendiri, ya. Plusnya apa? Harganya murah. Ya. Terus minusnya lagi adalah antriannya lama. Ya. Nah, ini ada tidak punya parkir, antriannya lama, masih model konvensional, minusnya ya, GB-nya ya, grosir besarnya ya. Kita ambil parkir, kita harus punya. Konvensional, kita model ready to save. Ya.
Ini minusnya, ready to serve, melayani konsumen, melayani dirinya sendiri. Faktanya masyarakat kita masih menganggap belanja itu sebagai healing, sebagai jalan-jalan, sebagai salah satu cara untuk wisata atau healing lah ya. Ya, jadi kita bisa ambil parkir, ini parkirnya ada. Ya, terus ready to serve, orang melayani dirinya sendiri. Ya, terus antriannya lama, ya, antriannya lama kita bisa pangkas kan, nanti bisa menggunakan 2 atau 3 kasir, ya, biar supaya tidak antri, kecepatan, tak plus, ya. Jadi ini antara dengan grosir besar ini kecepatan, ya, kecepatan pelayanan kita lebih, parkir kita punya, ready to serve, orang melayani dirinya sendiri, ya. Ini versus grosir besar, versus Alfamart-nya, versus Indomaret-nya adalah di harga, ya. Di versus ininya adalah di harga, kita harus menang harga, ya, harga harus menang. Terus yang lagi, kita harus punya senjata atau produk unggulan, ya. Syaratnya kita harus punya produk unggulan. Kenapa? Faktanya masyarakat kita yang muda-mudi Gen X, Y, Z itu sangat sulit untuk kita tarik ke toko lokal. Mereka masih menganggap bahwa belanja adalah suatu gaya hidup, sehingga mereka akan fanatik dengan minimarket yang brandnya sudah nasional, ya. Beda dengan ibu-ibu, ibu-ibu masih harga masih menjadi tolak ukur atau harga menjadi pilihan, sehingga harus punya produk unggulan sing harganya fantastis lah, ya, untuk medan magnet atau untuk penarik konsumen, ya. Syaratnya harus punya informasi, punya beras murah, telur murah, gula murah, minyak murah, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu-ibu, ya. Beras jelas, telur, gula, minyak, harus punya ini murah, dulu, ngambil marginnya tipis dulu, ya. Makanya bisa buka nggak? Bisa. Syaratnya apa? Harus punya ini. Dari mana? Cari informasi sebanyak-banyaknya untuk bagaimana di lokasi ini mendapatkan barang murah ini, ya. Karena kalau toko Mandiri Indonesia yang bisa membantu adalah supplier atau distributor yang sifatnya nasional, Garuda Food, Unilever, Wings, terus Tempo, terus Nestle, yang sifatnya nasional. Coca-Cola, Walls, Aqua yang sifatnya nasional. Tetapi yang sifatnya tidak nasional, kenapa? Maksudnya ini nggak nasional, maksudnya beras, telur, gula, minyak itu pasti di suatu wilayah pasti ada pengepulnya atau tradernya, ya. Ada beberapa wilayah yang beras saja fanatik, harus beras ini. Makanya harus punya informasi itu. Dari mana dapatnya informasi ini? Ya dari mulut ke mulut, dari marketplace, ya, marketplace di Facebook. Telur murah, gula murah, cari di sana. Visibility saja sendiri dulu untuk ngecek beras di sini jualannya berapa, terus yang paling murah berapa, bisa nggak saya ngambil dari sini terus tak jual. Informasi-informasi itu harus didapatkan dulu untuk kita bisa punya senjata, benar-benar punya senjata, ya. Jadi itu, ya, jadi harus punya ini dulu. Kalau kita belum punya ini, Mas, saya sambil jalan nanti tak nyari ini, saya sangat menyarankan harus punya informasi ini dulu sebelum buka. Itu akan lebih efektif, ya. Saya analogikan pasar itu adalah medan turnamen, ya, atau ring tinju. Di situ juara bertahannya ada Magdison sama Holyfield, atau minimarket nasional atau minimarket yang sudah besar, ya. Kita tiba-tiba datang dengan sing baru belajar tinju, baru training tinju, ya kita habis di sana. Minimal kita harus punya punya kekuatan yang mereka berdua nggak punya, misalkan pukulan jab kiri yang lebih kuat, nafas yang lebih panjang, atau stamina yang lebih kuat, atau di atas rata-rata itu. Nah ini contohnya, untuk bisa mengimbangi mereka, atau minimal kalahnya nggak kalah jeru gitu, nggak kalah dalam. Jadi harus punya ini dulu. Mudah-mudahan analoginya bisa dimengerti, ya. Ya syaratnya ini dulu. Jadi bisa buka nggak? Bisa, syaratnya ini. Yang kedua, modalnya berapa? Rate-nya antara kemarin yang saya katakan adalah antara 500 jutaan. Ya, karena kompetitornya ini. Bahkan beliau ngomong, Mas, dari diskusi kita, saya bisa memutuskan saya harus tampil di atas 500 juta. Kemarin jawabannya beliau seperti itu. Ketika saya menjelaskan atau mempresentasikan ini, ya, modalnya berapa. Terus market plan-nya seperti apa? Market plan-nya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita harus punya senjata dulu, ya.
baru nanti kita ngambil yang minus di sini, kita pluskan di sini, yang di alfa minus kita pluskan di kita, yang di grosir minus kita pluskan di sini. Begitu ya. Karena ini belak-belakan ilmunya, makanya saya sangat menjaga privacy atau apa namanya, ini punya calon mitra yang mana. Begitu ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.